Di sebuah desa tua di Bali, di antara hamparan sawah hijau dan pura yang berdiri megah, seorang pria bernama Wayan Surya melangkah dengan penuh percaya diri. Di tangannya, ia menggendong seekor ayam jago berbulu keemasan dengan sorot mata tajam, si Jagur, kebanggaan dan harapannya dalam dunia sabung ayam. Sabung ayam bukan sekadar perjudian bagi Wayan, melainkan tradisi yang mengalir dalam darahnya. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah keluarga yang menjunjung tinggi tajen, sabung ayam yang dilakukan dalam upacara keagamaan. Namun, bagi Wayan, sabung ayam bukan hanya ritual. Itu adalah hidupnya. Sore itu, di halaman rumahnya yang beratapkan ilalang, Wayan duduk bersila sambil memandikan si Jagur dengan air sirih yang telah dicampur rempah-rempah. Bau dupa dari pura kecil di sudut rumahnya tercium samar. "Niluh Mirah," istrinya memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Apa tidak cukup, Kak? Setiap hari hanya tajen. Sampai kapan kau akan terus begini?" Suara Mirah terdengar lirih. Wayan tidak menjawab. Baginya, malam ini adalah kesempatan besar. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri. Si Jagur harus menang. Saat senja mulai turun, Wayan berjalan menuju Banjar, tempat berkumpulnya para pecandu sabung ayam. Balai Banjar telah ramai. Obor-obor dinyalakan, menerangi wajah-wajah para petaruh yang bersemangat. Di antara mereka, ada beberapa sosok yang terkenal di dunia sabung ayam desa itu. Seorang pria tua yang mengaku bisa membaca tanda keberuntungan ayam dari sorot matanya. Ketut Jering, pemilik ayam blorok pundak yang sudah menang 3 kali berturut-turut. Lelaki yang dulu kaya raya karena sabung ayam, tapi kini jatuh miskin setelah kalah besar. Wayan meletakkan si Jagur di pangkuannya, menunggu lawan yang akan dihadapi ayamnya. Suasana semakin panas. Taruhan mulai dipasang. Para lelaki saling berbisik, membicarakan ayam mana yang akan mereka dukung. Namun, saat gong tanda dimulainya pertarungan dipukul, sesuatu yang ganjil terjadi. Angin dingin berhembus dari arah barat, membuat obor berkedip-kedip. Langit yang tadinya cerah mendadak tertutup awan. Mangku Lodra tiba-tiba berdiri. Matanya menatap tajam ke arena. "Ada yang tidak beres malam ini," bisiknya. Namun, Wayan tidak peduli. Baginya, kemenangan adalah segalanya. Ia melepaskan si Jagur ke tengah arena, siap menghadapi pertarungan yang bukan hanya akan menentukan nasib ayamnya, tetapi juga hidupnya. Malam semakin pekat. Obor-obor di sekitar arena tajen berkedip tertiup angin, seolah ikut berdebar menunggu pertarungan yang akan segera dimulai. Wayan Surya berdiri tegak di tepi arena, tangannya mengepal, matanya menatap lurus pada ayam jagonya, si Jagur, yang sudah siap bertarung. Di seberang, lawannya, ayam milik Ketut Jering, seekor wiring galih berbulu hitam berkilauan, berdiri gagah. Taji di kakinya telah dipasangkan pisau kecil yang siap mencabik lawan. Ketegangan menyelimuti arena. Para petaruh mulai berseru, memasang taruhan mereka. 5 juta untuk wiring galih, teriak seseorang. "Aku taruh 8 juta untuk si Jagur," sahut yang lain. Wayan tersenyum tipis. Ia yakin malam ini adalah malam keberuntungannya. Mangku Lodra, pria tua yang dihormati di desa itu, berdiri di sudut arena. Ia mengamati kedua ayam dengan tatapan tajam. Namun, ada sesuatu di matanya, keraguan atau mungkin ketakutan. "Wayan, apakah kau yakin ingin melanjutkan ini?" tanyanya lirih. Wayan menoleh sekilas, lalu terkekeh. "Kenapa, Mangku? Takut aku kalah?" Mangku Lodra menghela napas panjang. "Bukan soal menang atau kalah, aku melihat pertanda buruk." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, gong dibunyikan. Pertarungan dimulai. Si Jagur langsung menerjang, menyambar wiring galih dengan paruhnya. Debu beterbangan saat kedua ayam mulai bertarung sengit. Sayap mereka mengepak liar. Taji tajam berkilat di bawah cahaya obor. Srek! Darah pertama terciprat ke tanah. Wiring galih terluka di dada, tapi masih berdiri tegak. Si Jagur tidak mengendurkan serangannya, terus menyerang tanpa ampun. Penonton bersorak. Taruhan semakin tinggi. Namun, di tengah keramaian, angin dingin kembali berhembus. Suara gemerisik terdengar dari pepohonan di sekitar arena. Mangku Lodra memperhatikan langit. Awan hitam mulai berputar aneh di atas mereka. Lalu, sesuatu terjadi. Si Jagur tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya yang tajam mendadak kosong. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang merasukinya. Ia mengeluarkan suara melengking yang tidak wajar, suara yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Wayan terperangah. "Jagur?" Ayam itu tidak bergerak, hanya menatap kosong ke arah Wayan. Lalu tanpa perlawanan, tubuhnya ambruk ke tanah. Hening. Ketut Jering yang awalnya siap merayakan kemenangan tiba-tiba merasa merinding. Wiring galih pun tak bergerak.
seolah ikut terpengaruh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mangkulodra maju ke tengah arena. Ia menunduk, memperhatikan si Jagur yang kini diam seperti batu. Tiba-tiba, dari dalam mulut ayam itu, keluar belatung putih yang menggeliat-geliat. Beberapa penonton berteriak ngeri. Wayan mundur selangkah, wajahnya pucat. "Kita telah mengusik sesuatu yang tidak boleh diusik," bisik Mangkulodra. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah sabung ayam di desa itu, pertandingan dihentikan. Bukan karena kalah atau menang, melainkan karena sesuatu yang lebih besar telah ikut campur. Setelah kejadian malam itu, desa menjadi geger. Tak ada yang berani membicarakan Tajen seperti biasanya. Bahkan, beberapa lelaki tua yang telah puluhan tahun menjadi pecandu sabung ayam memilih menghindari arena untuk sementara waktu. Di rumahnya, Wayan Surya duduk termenung di bale-bale bambu. Tatapannya kosong, pikirannya melayang pada kejadian semalam. Si Jagur, ayam kebanggaannya, mati begitu saja tanpa alasan jelas. Yang lebih mengerikan, dari mulutnya keluar belatung putih yang tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya pelan. Di sudut dapur, Ni Luh Mirah, istrinya, memperhatikan dengan cemas. Ia sudah lama tak setuju dengan kebiasaan Wayan berjudi, tapi kali ini ia merasa ada yang jauh lebih buruk daripada sekadar kehilangan uang. "Kak, aku mimpi buruk semalam." Suaranya lirih. Wayan menoleh sekilas, malas menanggapi. "Aku melihat ayammu Jagur, tapi dia bukan ayam lagi. Matanya merah menyala, dan dia bicara dengan suara manusia." Wayan tersentak. "Apa? Dia bilang kau sudah berhutang, dan kau harus membayarnya dengan nyawamu." Ni Luh Mirah menggenggam lengan suaminya erat. "Aku takut, Kak. Berhentilah bermain Tajen. Aku mohon." Wayan menepis tangannya kasar. "Jangan bicara omong kosong, Mirah. Itu hanya mimpi." Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa sesuatu memang tidak beres. Wayan tidak bisa tidur. Ia gelisah, tubuhnya terasa panas, keringat dingin membasahi punggungnya. Dari luar, terdengar suara angin berdesir di antara dedaunan, menciptakan suasana mencekam. Tiba-tiba terdengar suara berkokok. Wayan terlonjak. Ia tahu betul suara itu. Itu suara si Jagur. Mustahil, Jagur sudah mati. Dengan jantung berdegup kencang, ia bangkit dan berjalan menuju pekarangan belakang. Cahaya bulan purnama menyinari tanah lembab yang masih tertinggal jejak darah dari pertandingan semalam. Di bawah pohon beringin tua, ia melihatnya. Si Jagur berdiri di sana, tapi bukan sebagai ayam biasa. Matanya merah menyala dan tubuhnya menghitam seperti terbakar. Lalu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Ayam itu berbicara. "Wayaan, kau sudah berhutang. Darah harus dibayar dengan darah." Suara itu bukan suara ayam. Itu suara berat dan dalam, seperti dari alam lain. Wayan ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Keringat mengalir deras di dahinya. Tiba-tiba, ada tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh dengan napas tertahan. Di belakangnya, berdiri seorang pria tua dengan wajah menghitam, penuh luka bakar. Matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Wayan ingin berteriak, tapi suaranya tercat di tenggorokan. Keesokan paginya, Ni Luh Mirah menemukan suaminya tergeletak di pekarangan belakang. Tubuhnya kaku, matanya melotot ketakutan. Di sampingnya, tanah basah dengan jejak kaki ayam berceceran, tapi tidak ada satupun ayam di sana. Pagi itu, desa geger. Wayan Surya ditemukan terkapar di pekarangan belakang rumahnya. Tubuhnya kaku seperti batu, dan matanya masih melotot ketakutan. Ni Luh Mirah berteriak histeris, menangis memanggil suaminya, tetapi Wayan tak bergeming. Tubuhnya dingin, napasnya tersengal, seperti orang yang baru saja bertemu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Para tetangga berdatangan. Mangkulodra juga ikut datang setelah mendengar kabar tersebut. Ia menatap Wayan dengan ekspresi serius, lalu merapalkan doa sambil memercikkan air suci ke tubuh Wayan. Perlahan, Wayan tersadar, tapi tubuhnya masih lemas. Napasnya terengah-engah. "Wayan, apa yang terjadi?" tanya Mangkulodra, suaranya dalam. Wayan membuka mulut, tapi hanya suara serak yang keluar. Tubuhnya masih gemetar. Matanya penuh ketakutan. "Jagur. Aku melihat Jagur?" Orang-orang saling berpandangan. Ayamnya sudah mati, jadi bagaimana mungkin ia bisa melihatnya lagi? Mangkulodra menatapnya tajam. "Apa yang kau lihat semalam?" Wayan terdiam sesaat sebelum akhirnya menceritakan semua yang terjadi. Tentang si Jagur yang muncul dengan mata merah menyala, tentang suara mengerikan yang berbicara kepadanya, dan tentang pria tua dengan wajah menghitam yang menyentuh pundaknya. Suasana mendadak hening. Angin bertiup pelan, membawa aura dingin yang menusuk tulang. Mangkulodra menghela napas berat. "Aku sudah menduga ini akan terjadi.
"Apa maksudmu, Mangku?" tanya Niluh Mirah dengan suara bergetar. Mangku Lodra duduk bersila di tanah, lalu mulai bercerita. Dahulu di desa ini ada seorang lelaki bernama Inyoman Jagra. Ia adalah pecandu tajen sejati, orang yang paling sering menang dalam sabung ayam. Ayam-ayamnya selalu kuat, tidak terkalahkan. Tak ada yang tahu bagaimana caranya, tetapi setiap pertarungan lawannya selalu kalah. Para warga semakin tertarik mendengarkan. Namun, kemenangan itu bukan tanpa harga. Nyoman Jagra telah melakukan sesuatu yang terlarang. Ia membuat perjanjian dengan roh penunggu arena tajen, memberikan tumbal agar ayamnya selalu menang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Tumbal?" ulang Wayan pelan. Mangku Lodra mengangguk. Setiap kali ia menang besar, akan ada seseorang yang mati secara misterius di desa ini. Entah itu pecandu tajen lainnya, entah itu orang-orang yang berhutang padanya. Mereka mati dengan tubuh membiru, seperti kehilangan roh mereka. Wayan merinding. Ia ingat betul bagaimana tubuhnya kaku dan dingin semalam, seperti nyawanya hampir dicabut. "Lalu, apa yang terjadi pada Nyoman Jagra?" tanya seorang warga. Mangku Lodra menatap tanah, suaranya semakin dalam. Pada akhirnya, ia melanggar perjanjiannya. Ia menang terlalu banyak, tetapi tidak memberikan tumbal yang dijanjikan. Akhirnya, ia sendiri yang menjadi korban. Suasana kembali hening. Mereka menemukan tubuhnya di arena tajen dengan mata melotot dan mulut penuh belatung seperti ayam yang baru mati setelah kalah bertarung. Seorang wanita menjerit pelan, takut dengan cerita tersebut. Dan kini, kutukan itu kembali. Mangku Lodra menatap Wayan dalam-dalam. "Wayan, kau harus segera bertobat sebelum terlambat. Aku yakin ayammu sudah diambil oleh roh yang sama, dan kini ia menagih hutang yang harus kau bayar." Jantung Wayan berdegup semakin kencang. Niluh Mirah menangis ketakutan, menggenggam tangan suaminya erat. "Tinggalkan semua ini, Kak, aku mohon." Tapi Wayan hanya terdiam, pikirannya berkecamuk. Di dalam hatinya, ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh, dan kini sesuatu yang lebih besar telah mengincarnya. Malam mulai turun di desa. Langit gelap, bulan tertutup awan tebal, dan angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumahnya, Wayan Surya duduk termenung di bale-bale. Hatinya masih bergemuruh, terbayang kata-kata Mangku Lodra siang tadi. "Kutukan Nyoman Jagra, tumbal, roh penunggu arena tajen." Di sebelahnya, Niluh Mirah berusaha membujuknya untuk meninggalkan dunia tajen, tapi Wayan hanya diam. Jiwanya masih terikat di arena sabung ayam, tempat di mana ia merasakan adrenalin, gengsi, dan kebanggaan. "Kalau kau tetap main tajen, aku akan pergi dari rumah ini, Kak." Suara Niluh Mirah bergetar. Wayan menoleh dengan tatapan dingin. "Pergilah kalau mau, aku tidak akan berhenti." Mata Niluh Mirah berkaca-kaca, tapi ia tahu suaminya sudah terlalu jauh masuk dalam dunia gelap itu. Malam itu, Wayan kembali ke arena tajen di pinggiran desa, tempat para pecandu sabung ayam berkumpul. Saat ia tiba, suasana terasa berbeda. Biasanya, arena ini riuh dengan suara orang bertaruh dan ayam-ayam yang berkokok garang. Tapi malam ini, ada ketegangan yang tidak terlihat. Para penjudi duduk lebih sunyi dari biasanya. Sebagian dari mereka sesekali melirik ke sudut arena, di mana seorang lelaki tua berambut panjang dan mengenakan kain hitam duduk diam, menatap tajam ke arah Wayan. "Siapa dia?" Wayan bertanya pada temannya, Komang Bara. Komang melirik ke arah lelaki tua itu dan berbisik, "Dia bukan orang sembarangan, Wayan. Orang-orang bilang dia keturunan Nyoman Jagra. Ia datang ke sini hanya pada malam tertentu." Wayan mengernyit, merasa dadanya tiba-tiba sesak. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara dari tengah arena menarik perhatiannya. "Ayo, kita mulai pertarungan berikutnya." Seorang lelaki melepaskan ayam aduannya ke tengah lapangan. Wayan tersenyum tipis dan melepas ayamnya sendiri. Seekor jago hitam besar dengan sorot mata tajam, pengganti si jagur yang sudah mati. Dua ekor ayam itu saling menatap dengan liar, sayap mereka mengepak, cakar siap menebas. Orang-orang mulai bertaruh, menunggu pertarungan yang akan segera dimulai. Tapi sesuatu terasa aneh. Saat ayam Wayan melangkah ke tengah arena, tiba-tiba angin dingin berembus kencang, membuat api di lampu-lampu minyak berkelap-kelip. "Angin apa ini?" bisik seorang penjudi. Mata Wayan menyipit. Lalu ayamnya mulai berkokok. Tapi bukan suara ayam biasa. Suara itu terdengar berat seperti suara manusia yang sedang menjerit kesakitan. Semua orang terdiam. Lalu, ayam lawannya berteriak kencang dan tiba-tiba roboh. Tubuhnya kejang-kejang tanpa alasan jelas. Arena tajen gempar. Apa yang terjadi?
Beberapa orang berlari ke tengah lapangan untuk memeriksa ayam yang mati mendadak itu. Saat mereka membalik tubuh ayam tersebut, mata mereka terbelalak ketakutan. Dari mulut ayam itu keluar belatung putih, persis seperti yang terjadi pada si Jagur. Suasana berubah mencekam. Lalu lelaki tua berambut panjang yang tadi diam di sudut arena tiba-tiba berdiri. Kau sudah bermain dengan sesuatu yang bukan milikmu, Wayan. Suaranya berat dan bergema di telinga semua orang. Wayan merasa tubuhnya membeku. Lelaki itu berjalan mendekat, matanya hitam pekat dan berkata pelan, "Malam ini darah harus dibayar dengan darah." Tiba-tiba, ayam Wayan berkokok lagi, dan dari dalam tubuhnya keluar cairan hitam pekat seperti darah busuk. Teriakan menggema di arena Tajen. Para penjudi berhamburan melarikan diri, sementara Wayan hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Sesuatu telah terbangun. Malam semakin kelam. Angin berembus kencang di arena Tajen yang mendadak sunyi. Para penjudi sudah berhamburan keluar, meninggalkan Wayan Surya yang masih terpaku di tempatnya. Lelaki tua berambut panjang yang tadi menatapnya kini berdiri semakin dekat. Cahaya lampu minyak membuat wajahnya tampak menyeramkan. Matanya hitam, wajahnya penuh kerutan tajam seperti kayu tua yang hampir lapuk. "Wayan?" Suara beratnya menggema, seperti berasal dari tempat yang jauh. Wayan menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Kau sudah mengambil apa yang bukan milikmu, dan sekarang nyawamu harus dibayar." Tiba-tiba, salah satu tiang arena Tajen roboh dengan sendirinya. Lampu minyak pecah, api berkobar, dan bau anyir memenuhi udara. Lalu terdengar suara kokok ayam yang aneh, berat, melengking, dan menyayat telinga. Di tengah arena, ayam Wayan mengerjang liar, tubuhnya menggeliat seperti kesurupan. Dari matanya yang tadi tajam, kini menetes cairan hitam seperti darah busuk. Dan lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Ayam itu membuka paruhnya dan terdengar suara manusia dari dalamnya. "Wayan, hutangmu harus dibayar. Darah untuk darah." Wayan jatuh terduduk, dadanya berdebar kencang. Lelaki tua itu mendekat, mengangkat tangannya, membisikkan mantra dalam bahasa Bali kuno. Tiba-tiba, tubuh Wayan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menindihnya dari segala arah. Tangannya gemetar, keringatnya dingin, dan napasnya mulai sesak. Matanya membelalak saat ia melihat sesuatu di belakang lelaki tua itu. Sosok Nyoman Jagra, wajah hancur, matanya kosong, dan tubuhnya berlumuran darah. Ia melangkah mendekat, dan dengan suara serak yang mengerikan, ia berkata, "Kau mengambil ayamku, kau mengambil nyawaku, sekarang aku akan mengambilmu." Tangan Nyoman Jagra terulur, mencangkram bahu Wayan. Rasanya seperti bara panas yang membakar kulitnya. Wayan menjerit, mencoba meronta, tapi semakin ia berusaha bergerak, tubuhnya semakin berat. Dari kejauhan, suara lelaki tua itu terdengar sayup-sayup. "Kau harus melakukan upacara, kau harus membersihkan kutukan ini sebelum ajal menjemputmu." Tapi Wayan hampir tak bisa mendengar apa-apa lagi. Dunia seolah berputar, suara-suara semakin jauh, dan tubuhnya terasa semakin ringan. Seperti sedang ditarik ke tempat yang sangat gelap. Dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara terakhir sebelum segalanya menghilang. "Wayan, waktumu hampir habis." Mata Wayan Surya terbuka dengan tiba-tiba. Napasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Ia mendapati dirinya terbaring di dalam kamar, di rumahnya sendiri. Apa yang terjadi? Gumamnya lemah. Kepalanya terasa berat, dan setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok Nyoman Jagra yang berlumuran darah terus menghantuinya. Di sudut ruangan, Niluh Mira duduk dengan wajah pucat. Begitu melihat Wayan sadar, ia segera mendekat. "Kak, syukurlah kau sadar. Aku ketakutan saat orang-orang mengantarmu pulang dalam keadaan pingsan." Wayan mengerjapkan mata. "Orang-orang?" Niluh Mira mengangguk. "Komang Bara dan beberapa penjudi membawamu pulang. Katanya kau tiba-tiba kekejang di arena Tajen." Mendengar itu, rasa takut langsung menyerang Wayan. Ia ingat betul tangan hantu Nyoman Jagra yang mencengkeram bahunya. Suara berat yang menuntut darah sebagai bayarannya. "Aku harus menemui Mangku Lodra." Pagi itu, Wayan pergi ke pura desa untuk menemui Mangku Lodra, pemangku adat yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal gaib. Saat Wayan tiba, Mangku Lodra sudah menunggunya. Seolah-olah ia tahu bahwa Wayan pasti datang. "Duduklah, Wayan," katanya dengan suara tenang. Wayan berlutut di hadapan sang mangku, tubuhnya masih terasa lemas. "Mangku, aku melihat Nyoman Jagra. Dia mengatakan bahwa aku harus membayar dengan nyawaku." Suaranya bergetar. Mangku Lodra menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu, Wayan.
Kau tidak mendengarkan. Nyoman Jagra meninggal karena pesugihan yang ia buat di dunia Tajen. Ayamnya bukan ayam biasa, dan kau mengambilnya tanpa tahu kutukan yang ada di dalamnya. Wayan tercekat. Pesugihan? Mangkulodra mengangguk. Nyoman Jagra membuat perjanjian dengan roh penunggu Tajen. Sebagai gantinya, ia harus memberikan tumbal nyawa manusia. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, ajal menjemputnya. Kini kutukan itu beralih kepadamu. Jantung Wayan berdegup kencang. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Mangkulodra menatapnya tajam. Kau harus melakukan upacara penyucian roh, dan kau harus mengembalikan apa yang sudah kau ambil. Mengembalikan? Ayam itu harus dikorbankan di tempatnya berasal. Jika tidak, kutukan ini akan terus mengikutimu sampai kau benar-benar mati. Malam itu, Wayan ditemani Komang Bara dan seorang pemangku muda, Medesukra, pergi ke hutan kecil di belakang arena Tajen. Tempat itu gelap dan sunyi. Konon, hutan itu adalah tempat Nyoman Jagra sering bersemedi sebelum setiap pertarungan. Di tengah hutan, mereka menemukan gundukan tanah yang aneh. Mangkulodra sudah mengatakan sebelumnya. Itulah tempat di mana Nyoman Jagra mengubur sesuatu yang berhubungan dengan pesugihannya. Disinilah kita harus mengorbankan ayam itu, kata Medesukra. Wayan menggenggam ayamnya yang kini tampak gelisah, matanya merah, dan tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Ia mengangkat pisau tajam yang diberikan Mangkulodra. Dan tepat saat pisau itu hampir mengenai leher ayam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara tertawa menggema di seluruh hutan. Kau pikir semudah itu, Wayan? Mereka bertiga membeku. Di seberang pohon beringin tua, sosok Nyoman Jagra berdiri. Matanya kosong, kulitnya hitam mengelupas, dan darah menetes dari mulutnya. Kau tidak bisa lari, Wayan. Kau sudah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus menjadi tumbalnya. Wayan membelalak ketakutan saat sosok itu melangkah maju. Jeritan ayam di tangan Wayan berubah menjadi suara manusia yang menyayat. Tubuh Wayan bergetar hebat. Ayam itu kini tampak membesar, bulunya berubah menghitam, matanya merah menyala seperti bara api. Di hadapan mereka, sosok Nyoman Jagra yang telah mati berjalan mendekat. Kulitnya yang hitam mengelupas memperlihatkan daging busuk dan senyum menyeringai menghiasi wajahnya. Kau pikir bisa kabur dari perjanjian ini, Wayan? Medesukra bergegas merapal doa. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan sesajen di tanah sambil membaca mantra untuk mengusir roh jahat. Namun sosok Nyoman Jagra hanya tertawa. Sesajen itu tak akan cukup. Aku hanya ingin satu hal, tumbal! Wayan dalam ketakutan. Angin tiba-tiba berputar kencang. Komang Bara berteriak panik dan hendak melarikan diri, tetapi kakinya seperti menancap ke tanah. Wayan merasa dadanya sesak. Ada suara yang berbisik di telinganya, suara yang memanggilnya untuk menyerahkan dirinya. Bayar utang nyawamu, Wayan, atau semua yang kau cintai akan mati. Tiba-tiba, wajah Niluh Mirah terbayang dalam benaknya. Tidak, tidak. Wayan menggigit bibirnya, mencoba melawan bisikan itu. Medesukra yang masih berusaha membaca mantra mulai berdarah dari hidungnya. Ia berteriak, Wayan, kau harus mengorbankan ayam itu sekarang. Potong kepalanya dan taruh di kuburan Nyoman Jagra. Tangan Wayan gemetar saat ia mengangkat pisau. Ayam itu memberontak, berteriak seperti manusia, seolah-olah tidak mau dikorbankan. Namun sebelum pisau itu menyentuh leher ayam, sesuatu menerkam Wayan dari belakang. Sosok Nyoman Jagra kini mencengkeram bahunya. Matanya yang kosong menatap Wayan dengan tajam. Kau terlalu lambat, bisiknya dengan suara parau. Dan dalam sekejap, seluruh hutan menjadi gelap. Saat Wayan membuka mata, ia tidak lagi berada di hutan. Ia kini berdiri di sebuah arena Tajen raksasa, dikelilingi suara gemuruh orang-orang bertaruh. Di hadapannya, Nyoman Jagra berdiri dengan tubuh yang utuh, mengenakan pakaian khas seorang raja Tajen. Di tangannya, seekor ayam aduan hitam legam dengan mata merah menyala. Kita akan bertaruh sekali lagi, Wayan, katanya dengan senyum mengerikan. Tapi kali ini, nyawa yang jadi taruhannya. Di belakang Wayan, terdengar suara gong besar dipukul 3 kali. Pah, pah, dan tiba-tiba, seekor ayam muncul di depan Wayan. Namun, ayam itu bukan ayam biasa. Ayam itu berbulu putih keemasan, matanya seperti manusia dan wajahnya. Wayan tercekat. Itu wajahnya sendiri. Mulai pertarungan, teriak Nyoman Jagra. Dan ayam itu langsung menerjang Wayan dengan cakarnya yang tajam. Wayan berdiri terpaku. Di hadapannya, ayam dengan wajahnya sendiri melompat menerjang. Cakar tajamnya hampir menyayat wajah Wayan.
Ia berguling ke samping, napasnya tersengal. Di sekelilingnya, suara sorakan dari makhluk-makhluk gaib menggema. Mereka berteriak kegirangan, menikmati pertarungan yang mengerikan ini. Di tribun kehormatan, Nyoman Jagra duduk sambil tertawa. Kau tidak bisa lari, Wayan. Ini adalah pertaruhan terakhir. Kau menang, kau bebas. Kau kalah, nyawamu jadi milikku selamanya. Wayan mulai sadar. Selama ini Nyoman Jagra bukan sekadar bandar sambung ayam biasa. Ia adalah pelaku pesugihan hitam. Setiap pertandingan yang ia gelar bukan hanya untuk uang, tetapi juga untuk mengumpulkan tumbal. Wayan teringat malam saat Nyoman Jagra tewas mengenaskan. Ia tidak mati karena dikeroyok orang, tapi karena perjanjiannya sendiri berbalik menyerang. Tumbal yang ia janjikan tak terpenuhi, dan kini Wayan adalah pengganti tumbal itu. Astaga, bisik Wayan, tubuhnya melemas. Semuanya sudah diatur. Sejak awal, semua ini adalah permainan setan. Ayam berwajah Wayan kembali menyerang, kali ini lebih cepat. Cakar tajamnya berhasil mencabik lengan Wayan. Darah menetes ke tanah berpasir. Para makhluk gaib bersorak makin keras. Nyoman Jagra berdiri. Cepat bunuh ayam itu, Wayan. Kalau tidak, kau akan mati sendiri. Wayan menatap ayam itu. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ayam itu adalah bayangan dirinya sendiri. Jika ia membunuhnya, maka ia akan kehilangan jiwanya. Namun, jika ia membiarkan ayam itu menang-nang, ia akan selamanya menjadi milik Nyoman Jagra. Ini jebakan, pikir Wayan. Tiba-tiba ia teringat satu hal. Maid Sukra pernah berkata, jangan pernah melawan kejahatan dengan kejahatan. Hanya ada satu jalan keluar, lawan dirimu sendiri. Wayan sadar, ini bukan tentang bertarung, ini tentang menerima takdir. Saat ayam itu menerjang untuk ketiga kalinya, Wayan tidak menghindar. Ia membuka lengannya, membiarkan ayam itu menyerangnya. Cakar ayam itu menembus dadanya. Tapi yang terjadi justru aneh. Tubuh ayam itu berpendar cahaya merah, bergetar hebat, dan tiba-tiba ayam itu berubah menjadi abu. Seluruh arena menjadi sunyi. Nyoman Jagra menatap Wayan dengan mata membelalak. Tidak, kau menghancurkan perjanjiannya. Tubuh Nyoman Jagra mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. Ia menjerit keras. Tangannya mencakar udara, mencoba bertahan. Namun, semua telah berakhir. Tubuhnya menguap menjadi debu, dan suara gong besar terdengar sekali lagi. Dunia gaib itu mulai runtuh. Tanah bergetar, langit berputar, dan suara makhluk-makhluk gaib menghilang satu persatu. Wayan menutup mata, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika Wayan membuka mata, ia sudah tergeletak di tanah, di tengah hutan. Maid Sukra dan Komang Bara mengguncang tubuhnya. Wayan, kau sadar? Napas Wayan tersengal. Ia melihat sekeliling. Nyoman Jagra sudah tidak ada. Hanya ada sesajen yang berantakan, dan ayam hitam yang mati di tanah. Wayan menangis. Ia tahu, ini belum selesai. Kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Dan dalam hatinya ia tahu, masih ada harga yang harus dibayar. Setelah Wayan membuka mata dan melihat dunia di sekitarnya, semuanya tampak seperti biasa. Tapi hatinya tahu bahwa dunia ini tidak sama lagi. Maid Sukra dan Komang Bara masih berdiri di sekelilingnya, terlihat khawatir. Wayan, apa yang terjadi? Tanya Maid Sukra, matanya penuh kecemasan. Wayan mendudukannya. Ia terengah-engah, napasnya terputus-putus. Ia mencoba berbicara, namun kata-kata tak bisa keluar. Ia menggenggam tangan Komang Bara dengan erat. Semua ini bukan hanya tentang ayam, Komang, bisiknya pelan. Ini tentang hidup dan mati. Tentang mengakhiri kutukan yang tak pernah berhenti menghantui kita. Komang Bara bingung, tetapi terlihat kecemasan di wajahnya. Apa maksudmu, Wayan? Wayan memandang ke arah hutan, tempat di mana semuanya dimulai. Di sanalah perjanjian gelap itu dibuat, dan di sanalah kutukan ini dimulai. Nyoman Jagra, suara Wayan bergetar. Dia bukan hanya bandar sabung ayam, dia seorang dukun hitam. Semua ini adalah rencana besar, sebuah jebakan yang ia buat untuk mengumpulkan jiwa-jiwa terkutuk. Komang Bara semakin bingung. Tapi kenapa kau? Kenapa kau bisa terjebak begitu? Wayan menarik napas panjang. Aku tidak tahu. Ketika kita terjebak dalam dosa, terkadang kita tidak sadar apa yang sebenarnya kita lakukan. Aku pikir ayam itu hanya sebuah hewan, tapi ternyata ayam itu adalah bagian dari perjanjiannya. Aku yang harus menjadi pengganti tumbalnya. Mata Wayan berkaca-kaca. Aku selalu berpikir bisa keluar dari semua ini, tapi ternyata tidak ada jalan keluar. Suasana di sekitar mereka berubah. Angin bertiup kencang, dan hutan mulai bergerak seperti hidup. Wayan merasa tubuhnya semakin lemah.
sesuatu yang sangat gelap menghampirinya. Di kejauhan, bayangan sosok Nyoman Jagra muncul, berdiri dengan wajah yang penuh kebencian. "Kau pikir kau sudah bebas, Wayan?" Nyoman Jagra berbicara dengan suara yang serak, seperti berasal dari kedalaman neraka. "Kau menghancurkan perjanjianku, dan kau harus membayar harga yang lebih besar." Wayan menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu, aku harus membayar apa yang telah kulakukan. Tapi aku sudah tidak sanggup lagi." Nyoman Jagra mulai mendekat. Wayan berdiri meski tubuhnya semakin lemas, dan dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, Aku menyerah." Dalam sekejap, sebuah cahaya hitam menyelimuti Wayan. Tubuhnya terangkat, dan ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan abadi. Komang Bara dan Medit Sukra berteriak, mencoba menghentikan apa yang terjadi, tapi semua sia-sia. Nyoman Jagra menatap Wayan dengan senyum mengerikan. "Kau menyerahkan dirimu, kau tidak akan keluar hidup-hidup dari sini." Dengan sekejap, tubuh Wayan menghilang ke dalam kegelapan. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda-tanda hidup, hanya ada kesunyian yang menelan segala. Di desa itu, semua orang mulai melupakan kisah Wayan. Namun, bagi Mede Sukra dan Komang Bara, itu adalah kenangan yang tak akan pernah hilang. Mereka sering pergi ke hutan tempat Wayan terakhir kali dilihat, tetapi tak ada jejak Wayan lagi. Hanya hening dan sesekali suara ayam di kejauhan yang terdengar, mengingatkan mereka akan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Di langit yang gelap, Wayan tetap menghilang dalam kegelapan, menjadi bagian dari kutukan yang tak pernah berakhir. Begitulah kisah Wayan, sang pecandu sabung ayam, yang akhirnya menyerahkan dirinya dalam perjanjian gelap yang tak terhindarkan. Kadang-kadang, kita terjebak dalam dosa tanpa sadar. Dan kadang-kadang, tidak ada cara untuk kembali dari jalan yang telah kita pilih. Cerita ini adalah kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan harga yang harus dibayar ketika kita memilih jalan yang salah. Dan bagi mereka yang terjebak dalam permainan gelap seperti Wayan, tak ada jalan keluar. Hanya ada kegelapan yang menanti.